Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis kali ini RRQ Sena ya melawan Reka Esport. Reka ini di MDL itu adalah tim yang belum terkalahkan ya. Jadi RZ, Baymax, Miracle, Moon dan juga Ney. Lancelot yang biasa digunakan Miracle kali ini mungkin bakal di-ban ya, karena emang kemarin baru di revamp sama Muntun ya, baru di patch baru ini. Dan RRQ di sini agak sedikit melakukan pergantian pemain ya. Dia tanpa adanya Binks dan kali ini akan memasukkan Rusman. Rusman ini setahu gue dia posisinya biasa mid laner ya. Jadi kita bakal melihat sekuat apakah Rusman yang dari game dia itu dari Dota apa dari AoV ya? Coba komen di bawah guys yang tahu. Rusman itu dari Dota apa dari AoV guys ya? Gue agak sedikit lupa. Reka di sini sementara bakal mengamankan Kufra untuk Ney dan juga sepertinya bakal ada Cecilion yang mungkin akan dimainkan sama Moon mungkin, atau mungkin bahkan sama seorang Miracle-nya, tapi kita belum tahu. Dan kita akan melihat Sylvana di sini, kita tahu sendiri di patch baru ini juga di buff, jadi bakal mungkin yang lebih pakai Sylvana ya ke depannya. Valir di sini kita lihat sudah di ban, Selena sudah di ban, Carmilla juga sudah di ban, Grok juga sudah di ban. Itu Carmilla menurut gua salah satu hero yang rese banget sih kalau buat sekarang ini. Ya, walaupun kayak flame shot di nerf, tapi tetap aja biasanya ada satu atau dua orang lah dari setiap tim yang biasanya akan tetap menggunakan flame shot. Dan RRQ sudah mengamankan Uranus, Sylvana dan juga Chow. Jadi dari sisi di sini udah ada Chow. Kalau Reka sendiri sudah mengamankan Kufra, ya apakah mereka bakal mengamankan MM terlebih dahulu? Kari di sini akan diamankan, sepertinya bakal untuk Baymax. Dan Baymax emang terkenal dengan menggunakan karinya benar-benar kayak posisinya yang dijaga juga bagus, farmingnya juga cepat, memberikan pressure juga ke musuh, nggak cuma farming doang. Jadi kita bakal melihat nih apa yang strategi yang akan dikeluarkan RRQ sepertinya buat melawan kesaktian daripada seorang Baymax di sini dengan karinya. Karena kemarin juga pas lawan siapa ya, lawan victim itu kan health card-nya dilepas ya, terus apanya lah, linknya dilepas juga, tapi dia make kari juga gila banget guys. Dan Digi di sini bakal di ban ya. Link di sini masih kebuka dan belum ada yang menggunakan, karena emang kalau misalkan link itu agak di press dari awal, dia kan mengandalkan split push ya. Jadi mungkin ini nggak pengen dilakukan sama anak-anak mereka lebih pengen kalau ketemu orang ganking kuat ya. Wah, linknya bakal dipakai guys ya. Jadi dia udah menggunakan kari, dia menggunakan link juga. Gua nggak tahu apakah di sini bakal double buff atau bakal bermain seperti apa. Tapi kalau dari sejarahnya Reka ini nggak pernah bermain double buff sih. Ya dia selalu mainnya linknya pakai buff biru, terus karinya pakai buff merah. Dan kita lihat di sini dengan di ban-nya Digi ya, di ban ketiga dari anak-anak RRQ, dia akan Chow-nya bakal lebih bebas. Mungkin apakah akan menggunakan Akai. Dan Liam di sini sudah shadow pick Franco ya, salah satu hero signature ataupun andalan daripada seorang Liam. Dan Rocket di sini yang dari mid laner kemarin akan bergeser untuk menggantikan Bing sebagai marksman atau hard carry-nya guys ya, dari RRQ Sena. Dan ini nggak tahu ya, kita masih belum tahu seberapa kuat RRQ dengan kehadiran seorang Rusman yang mungkin nanti bakal, nggak tahu ya, kalau dia kan katanya GG banget tuh ya, itunya apa namanya, MMR-nya katanya di Dota kayaknya gede deh kalau nggak salah. Jadi udah kita expect buat GG, mungkin ini kayak persiapan dia sebelum dia ke MPL, mungkin suatu saat ya kita mungkin nggak heran nanti season 6 MPL dia bakal ada di MPL juga. Dan akan ada pick Masha itu sepertinya guys ya, kalau dari hero-nya. Masha bukan sih guys? Ya sepertinya Masha guys, kita akan langsung lihat saja, atau Hilda yang baru tuh. Ya gue jarang lihat tuh skin yang itu. Kita langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat sudah ada rusuh gitu di awal. Liam sudah tercicil segitu banyaknya. RZ di sini akan menggunakan Masha-nya, mencoba menggaruk-garuk seorang Rev ya, tapi gak bakal diterusin ya. Dan Rev harus terpaksa pulang terlebih dahulu. Di sini kita lihat dari anak-anak anak-anak Reka pun awal-awal benar-benar agresif ya. Jadi kayak awal-awal Franco-nya masuk dicicil ya, terus kayak waduh di sini Ney dalam keadaan yang berbahaya harus menggunakan flickernya untuk menyelamatkan diri di situ. Liam soalnya udah bersiap-siap untuk Iron Hook mungkin lagi ke arah seorang Ney. Dan di sini nih benar-benar harus hati-hati ya, karena dia baru level 1, belum ada bouncing ball juga yang bisa membantu dia untuk escape. Dan kita bakal lihat Miracle sepertinya akan mendapatkan buff biru. Kita lihat Ney lagi-lagi tertarik di situ Iron Hook daripada seorang Liam di sini dengan kekuatan Odin guys ya. Itu Franco skin Odin bener-bener kayak katanya ngebuff damage banget ataupun ngebuff ininya, ngebuff Iron Hook-nya jadi kena terus. Rusman sementara di sini bakal bermain Chow. Wah, jadi Rusman di sini bakal main Chow.
yang main itu benar-benar kayak Rocket bakal mau jadi hyper carry nih mungkinnya. Soalnya di sini buff dua-duanya belum diambil. Kita lihat ya Rusmannya lebih ke arah offlaner ya. Sementara Sylvana di sini gua nggak tahu apakah peranannya. Tapi yang penting di sini mereka pakai 3 hero banyak banget ya, kayak hero-hero keras gitu. Terus mereka bakal berfokuskan kepada Granger sepertinya di sini. Kita lihat Liam akan mencoba untuk mengganggu dengan Iron Hook-nya. Kita lihat didapatkan oleh Liam di situ ya. Benar-benar lasit yang sangat baik daripada seorang Liam untuk mengamankan Kelomang, karena walaupun kayak mungkin terlihatnya kecil ya, kayak cuma wah ya udahlah cuma Kelomang doang, tapi itu kayak benar-benar bermanfaat loh. Kayak rotasi 3 orang daripada anak mereka jadi terganggu ya, gara-gara emang digangguin sama Iron Hook-nya Liam. Ya udah capek-capek cicil, udah capek-capek rotasi, ternyata malah seorang Liam dengan Franco-nya yang bakal mendapatkan tambahan gold di situ. Billy masih mencoba untuk memotong di situ, belum ada damage yang cukup daripada seorang Moon dan Miracle untuk mengamankan Uranus di situ. Makanya nggak berani terlalu dirusuh juga. Ney di sini harus mundur sepertinya. Linknya benar-benar ngebantuin juga buat ngebukain map. Sementara Masya dan Kari akan memberikan pressure ya. Dia tahu teman-temannya di bagian bawah ini agak sedikit kesulitan, jadi mereka mencoba untuk mendorong di sisi lain supaya paling nggak terlalu ketinggalan. Kita lihat Baymax sudah level 6 di sini, buffnya sudah up tapi belum diambil. Ya, Iron Hook-nya apakah bakal kena? Kita lihat Baymax sudah melihat kehadiran seorang Liam, langsung di flicker saja di situ. Kita bakal lihat Baymax di situ nggak bisa lari guys ya, nggak bisa lari walaupun kayak udah pakai Purify. Itu pas kena ultimate Sylvana itu nggak bisa keluar ya sepertinya ya dari lingkaran setan itu guys. Kita lihat Ney bakal mencoba langsung mengarah ke arah seorang Rocket, tapi dia hanya sendiri. Di sini agak sedikit mungkin misunderstanding daripada seorang Ney, bisa menggunakan flickernya dan soft text untuk kabur di sini ya. Mencoba untuk dipukul-pukul, masih dicicil sama Chow, masih bisa melarikan diri di sini. Ya sementara kita lihat gara-gara Karinya udah mati, jadi mungkin anak-anak mereka juga sudah tidak bisa mendapatkan objektif apa-apa yang bisa didapatkan. Miracle sementara masih mencoba untuk farming ya. Sekarang akan menggunakan Link yang biasanya dia menggunakan Lancelot ya. Mungkin role-nya bisa dibilang masih sama ya. Dia masih kayak sering sendirian, sering melakukan split push, sering farming, sering mendapatkan jungle supaya di sini networknya nggak ketinggalan. Kalian lihat saja ya dari sisi gold ya, walaupun kalian kill-nya ketinggalan 2 tapi gold mereka tuh sama gitu. Kayak itu yang dilakukan sama seorang Miracle berkali-kali ya, dia ngambilin jungle lah, motongin creep, bersihin wave dengan cepat ya. Sementara yang lainnya mencoba bertahan sampai mungkin istilahnya antara Karinya udah bisa jadi duluan atau mereka bakal nunggu-nunggu ya sampai mungkin RRQ melakukan kesalahan-kesalahan gitu sehingga linknya bisa datang pada saat yang tepat. RRQ Rocket di sini level 7 ya, mencoba untuk mengambil red buff ya, 2 buff sekaligus di sini. RRQ sendiri masih mencoba memainkan meta hyper carry ya, yang biasanya dimainkan dari kemarin dimainkan sama anak-anak MPL juga. Kita lihat di sini Billy mencoba diamankan. Kita lihat apakah damage-nya cukup, dan damage-nya benar-benar hampir saja tidak cukup di situ daripada Miracle, tapi ternyata mereka masih bisa pull kill-nya di situ untuk seorang Uranus. Sementara kita lihat Erzit bakal mencoba untuk mendapatkan 2 darah, langsung dihajar gitu aja guys. Sylvana benar-benar nyebelin banget ya, karena udah sekali kena skill dia itu nggak bisa kabur guys ya. Bahkan tadi kalau nggak salah Purify seorang Baymax juga nggak jalan. Itu gue nggak tahu gimana, gue belum pernah mencoba ya Purify pada saat kena skill Sylvana itu. Tapi kelihatannya tadi nggak bisa guys ya. Miracle di sini akan mencoba untuk nge-push di bagian bawah, sementara Rusman akan mendapatkan turret di bagian atasnya. Di sini Reka terlihat sudah mulai agak sedikit tertinggal, dan RRQ bermain cukup bagus banget di sini menurut gue. Karena kayak kalau kalian perhatiin ya wah di sini langsung ditarik, digigit di situ Miracle. Kita lihat menggunakan ultinya untuk kabur, masih bisa sliding guys ya. Cara mengambil pedang yang cukup agresif di sini daripada seorang Miracle. Rev mencoba untuk mencuri tapi tidak berhasil. Dan di sini sejujurnya kayak Reka itu kan kemarin-kemarin itu main selalu kuat banget ya, bahkan kayak Victim ya, tim sekelas Victim aja dibantai. Tapi kali ini RRQ MDL sepertinya membuktikan kan ya bahwa dia tuh kayak kuat gitu. Dan ini kayak Reka dibikin agak sedikit kebingungan di awal mungkin. Nggak tahu apakah di sini Reka punya rencana lain di sini untuk mengatasi agresivitas daripada anak-anak RRQ. Karena Franco daripada seorang Liam di sini sejujurnya emang nyebelin banget. Miracle kita lihat bakal menghindari ya serangan daripada RRQ Rusman.
Rusman dengan cowoknya kita lihat di sini Ney sudah mungkin gue bisa bilang kayak mungkin 6-5 kali ini guys ya, tertarik, dan kita lihat Rocket ada di posisi yang sebetulnya kurang baik kalau anak-anak mereka emang pada ngumpul di sana. Tapi sayangnya di sini anak-anak merekanya juga lagi lagi nggak ada di tengah semua. Jadi nggak ada yang bisa diambil. RZ di situ dan BMX langsung mencoba mengarah. Billy di sini sementara nempelin seorang Kari terus-terusan ya. Damage dari Kari belum cukup di situ untuk meratakan Billy. Karena biasanya kalau Uranus ketemu Kari kan Uranus ya lari ya. Kali ini Karinya yang dipaksa lari karena memang darahnya pertama udah tinggal sepertiga, terus Uranusnya masih penuh darahnya. Jadi ditempelin terus aja guys. Dan di sini kita lihat belum ada team fight yang baik di sini daripada anak-anak mereka. Ya, perbedaan gold masih cukup udah mulai menjauh di sini sekitar 2000 ya perbedaan goldnya. Tapi untuk perbedaan kill segini banyak sebetulnya kayak biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu parah-parah banget di sini ketinggalan goldnya. Miracle baru mengamankan Endless Battle. Endless Battle nih kalau nggak salah kan baru di nerf juga ya. Waduh, Franco-nya baik sekali, kita lihat langsung dihajar sama seorang Rave, dan kali ini ulti Miracle akan menyelamatkannya. Wah ternyata jadi gitu ya. Purify kayaknya nggak bisa keluar dari lubang Sylvana. Tapi ultinya ultinya Link itu bisa guys ya, tetap bisa melarikan diri. Dan kita bakal melihat di sini Uranus yang sudah mengamankan buku, sepertinya mau ngamanin Ice Queen One yang berikutnya guys ya. Jadi di sini Uranus emang cukup kaya ya, 4.600 di sini. Wah, kita lihat Ney di situ akan miss ulti dan nggak bisa melakukan apa-apa ketika anak-anak RRQ semuanya udah ngumpul buat melakukan pressure. Karena di sini Liam punya daya sisi yang besar, Choi-nya juga punya daya sisi yang besar, Sylvana juga demikian ya. Jadi kayak anak-anak RRQ di sini agak sedikit sulit ya, karena di sini hanya ada Kufra yang istilahnya bisa TB-in. Dan RZ di sini akan lebih berfokuskan kepada split push ya. Kita lihat di sini Moon akan mencoba untuk defense, tapi Billy langsung motong gitu aja supaya Moonnya tuh nggak bisa macem-macem. Chow sudah memukul-mukul Miracle di situ, bisa diamankan 1 lawan 1. Gue sudah 3 kali ya ngelihat Chow by one sama Link tuh menang. Jadi mungkin kayak Chow ini salah satu kalau misalkan dibikin damage salah satu counter Link lah buat by one ya. Karena pada saat Linknya di boost ya, dipukul-pukul bentar langsung ditendang, itu darahnya udah habis ya. Karena Link emang pada dasarnya itu adalah hero yang sangat squishy. Jadi kalau kena sisi semacam Chow gitu emang dia agak berat. Kita lihat di situ Liam ya yang ngecamp di situ, bukunya ada Masya lewat aja digigit langsung mati. Dan di sini semua terlihat baik untuk anak-anak RRQ. Perbedaan gold di sekitar 5.000-an, dan di sini dengan kedatangan gue nggak tahu ya apakah di sini gara-gara tipe permainan mereka yang lebih cocok untuk meta ya, dengan meta hyper carry, atau mereka mengganti MM-nya dengan dengan Rocket, atau bahkan kedatangan Rusman di sini yang benar-benar memberikan perbedaan gitu. Rusman di sini 101 ya. Jadi istilahnya dia by one sama Link menang di sini. Rocket level 13 di menit ke-9. Bukan farming tercepat boleh sejujurnya, tapi tetap aja ini terhitungnya cepat ya. Level 14 di menit 9. Kalau dibandingkan sama musuh-musuhnya baru level 12, baru level 11. Ya, kita lihat di sini Miracle bakal langsung coba untuk jalan-jalan di situ. Dia benar-benar berani ya sebetulnya Linknya. Kayak ada Franco di situ, tapi dia kayak bisa lompat-lompat gitu, kayak belalang di sekitaran Franco guys. RZ masih coba untuk melakukan split push-nya. Hanya ada seorang Billy di sini. Sepertinya bakal coba dicari ya, bakal pukul-pukulan kah? Sepertinya Marsha lebih milih untuk mundur. Iron Hook daripada seorang Liam hampir mengenai seseorang di situ. Karena kalau misalkan kena udah pasti nightmare banget. Kita lihat Uranus by one sama Masya-nya harus kabur di situ. Dan Rocket sudah mengamankan Endless Battle. Sepertinya RZ di sini nggak bakal bisa kabur lagi. Pukul-pukulan dan diamankan begitu saja ya. Karena emang di sini Uranus gila ya, dengan execute, dengan adanya dibeli item buku, ini benar-benar damage-nya juga sakit banget guys ya, nggak sembarangan guys. Jadi udah keras ya, terus damage-nya juga sakit. Dan Ice Queen One sudah dijadikan di situ. Jadi Uranus di sini dengan memanfaatkan pasifnya malah bikin damage di sini. Kita bakal lihat BMX dan Miracle akan mencoba mengejar seorang Billy. Masih ada ini guys ya. Sementara anak-anak RRQ yang lainnya memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan Lord. Sementara Link dan Kari di situ akan mencoba untuk mendapatkan turret bagian bawah, dan waduh ya. Moonnya benar-benar licin banget di sini ya. Itu kita lihat Karinya langsung memutuskan untuk mundur karena dia udah tahu dia mendapatkan advantage di sini ya. Dengan Clock of Destiny itu udah baru diamankan sama seorang Moon. Ya benar-benar kayak gameplay yang bikin
bikin apa ya, telapak tangan tuh berbalik dengan semudah itu guys ya. Padahal itu kayak anak-anak RRQ mungkin nggak ada yang expect di situ, tapi ternyata Moon sudah lihat tuh ngintip aja gitu ya, nggak ada yang gangguin dia juga, lebih fokus ke arah si Nei, si seorang refnya. Jadi itu menurut gua mungkin siapa guys, ada yang bukain ya, mungkin Liam, mungkin tadi siapa si Rusman, maksudnya agak sedikit ngebukain supaya nggak terlalu gampang gitu kena flame shot. Waduh, kena 3 orang sekaligus di sini, damage daripada seorang Nei dibunuh gitu aja satu demi satu. Liam juga bakal mati, dan di sini kita lihat nggak terlihat baik buat anak-anak RRQ. Karena kenapa? Karena pada saat Lord hidup mereka langsung 3 orang down seketika guys ya. Dan di sini kita lihat mereka bakal mendapatkan banyak banget turret di sini ya, dan kemungkinan bakal langsung mengejar ketertinggalan goldnya di sini. Ya, kita lihat bebas banget di atas ya Lordnya, dan Karinya juga jalan sendiri, juga nggak takut sama sekali. Kita lihat 10 detik lagi di sini paling cepat seorang Liam akan hidup. Kita lihat turret demi satu ya, turretnya bakal hancur. Di tengah masih mencoba bertahan di sini daripada seorang Rave, tapi kita bakal lihat apakah bisa langsung ke arah Nexus. Di sini kita lihat Liam sudah mulai hidup, Masya sudah mulai garuk-garukin aja terus guys ya, satu persatu mati. Rusman udah hidup, Rocket juga hidup, ini tendang Kari, masih ada Purify, hanya tinggal Rocket dan juga Rusman di sini. Rocket harus benar-benar berhati-hati karena darah Lordnya masih banyak, dan gara-gara satu kesalahan, gara-gara satu flame shot, semuanya berbalik dan game akan diamankan oleh anak-anak Reka. Gila, ini GG banget sih Reka ya. Sabar, kayak RRQ udah owning banget ya, terus tiba-tiba gara-gara satu flame shot semuanya berubah guys ya. Jadi gitu aja analisis hari ini ya, kali ini di Reka melawan RRQ. Jadi semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens, kita langsung masuk ke game yang kedua.